Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Ini sudah minggu yang keempat pada bulan Januari. Kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita percaya kebaikan Tuhan yang menghantar kita sampai dengan minggu yang keempat ini. Masih dalam tema besar, memahami makna rohani penyerahan diri total. Kalau minggu pertama kita membahas tentang percaya sungguh bahwa Tuhan sanggup, minggu kedua mengandalkan Tuhan dalam segala hal, minggu yang ketiga jangan bersandar pada manusia. Di minggu yang keempat ini kita belajar mengikuti rencana Tuhan. Mengikuti rencana Tuhan. Keluaran pasalnya yang keempat, ayat yang pertama dan kedua, firman Tuhan berkata demikian. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat 1 sampai dengan 3 ini bicara kepada kita bagaimana Musa, saudara sekalian, dipanggil Tuhan untuk mengikuti rencananya. Dan orang-orang yang berserah kepada Tuhan secara total harusnya adalah mereka yang menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Nah, saudara, adalah sesuatu yang sangat penting kita pahami bersama-sama bahwa orang yang menyerahkan diri total kepada Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, berarti ada tahapan-tahapan yang mereka ikuti dalam panggilan yang dari Tuhan itu kepada mereka. Tentu, mengikuti rencana Tuhan, saudara sekalian, pasti kita pahami bahwa karena kita dipanggil Tuhan, di sana ada tugas dari Tuhan, di sana juga ada misi daripada Tuhan, bahkan juga berbagai macam hal yang menjadi tujuan Allah yang ilahi dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan orang yang seperti ini, saudara sekalian, perlu menyerahkan diri total kepada Tuhan. Sama seperti Musa, saudara sekalian, pada awalnya dia sebetulnya menolak dengan bersoal jawab tentang bahwasanya dia akan menjadi sulit untuk ketemu orang Israel yang di Mesir, yang sudah ditinggalkan sekian lama, apalagi menghadap Fir'aun, saudara sekalian, dan kemudian ingin membawa bangsa Israel keluar dari sana menyembah kepada Tuhan. Baginya itu sesuatu yang sulit, baginya itu sesuatu yang mustahil, saudara sekalian. Tetapi orang yang mengikuti rencana Tuhan, maka mereka akan dimampukan oleh Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan, saudara sekalian, mengikuti rencana Tuhan, Tuhan akan memampukannya dan membuat mereka, saudara sekalian, untuk bisa berjalan setahap demi setahap, lalu kemudian menyelesaikan maksud dan rencana Tuhan tersebut. Nah, saudara sekalian, ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Nah, ada 3 hal yang menjadi ciri pribadi yang mengikuti rencana Tuhan. Yang pertama, setuju kepada panggilan Allah dan tidak membuat alasan apapun. Setuju kepada panggilan Tuhan dan tidak membuat alasan apapun. Walau awalnya Musa, saudara sekalian, membuat alasan-alasan, tetapi pada akhirnya dia mengikutnya. Bahkan dia, saudara sekalian, mulai digiring kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Saudara tahu, ini juga harus terjadi pada kehidupan kita bersama-sama. Kalau saudara mengikuti rencana Tuhan, jangan pernah, saudara sekalian, membuat alasan kepada Tuhan. Ikut saja. Dan saya percaya di sanalah kita akan kemudian melihat hal-hal yang terbaik, yang luar biasa, yang daripada Tuhan, saudara sekalian. Yang kedua, ciri daripada pribadi yang mengikuti rencana Tuhan adalah melangkah dalam tuntunan Tuhan walau tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Melangkah dalam tuntunan Tuhan walau tidak sesuai dengan keinginan pribadi, ini juga yang terjadi sebenarnya kepada Musa. Musa bersoal jawab, saudara sekalian, tentang panggilan itu. Apalagi membawa orang Israel yang dia tahu adalah bangsa Israel, bangsa tegar tengkuk. Sulit baginya. Makanya dia pada awalnya, saudara sekalian, tidak setuju. Tetapi ketika dia dipanggil Tuhan, saudara sekalian, dengan misi khusus, saudara-saudara, dia melangkah dalam tuntunan Tuhan tersebut. Walau terasa sulit, bahkan juga tidak, saudara sekalian, sekehendak dengan keinginannya. Tapi dia terus berjalan. Pada akhirnya, saudara tahu, Musa, saudara sekalian, membawa bangsa itu keluar dari Mesir, melewati laut Teberau yang besar, bahkan kemudian menyeberangkan orang-orang Israel ke seberang yang tidak bisa kemudian dijangkau oleh orang-orang Mesir, oleh pasukan-pasukan Firaun. Artinya apa, saudara sekalian?
setuju dan melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, meski bertolak belakang dengan keinginan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, pribadi yang mengikuti rencana Tuhan, saudara sekalian, segera bertindak dengan perintah Tuhan. Segera bertindak dengan perintah Tuhan. Keluaran pasal yang keempat ayat 18 firman Tuhan berkata demikian, saudara sekalian. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Ciri orang yang mengikuti rencana Tuhan, saudara sekalian, ketika dia dengar firman Tuhan, ketika dia dengar perintah Tuhan, ketika dia dengar, saudara sekalian, petunjuk daripada Tuhan, bahkan ketika dengar instruksi daripada Tuhan, segera dia mengerjakannya. Dan ketika dia mengerjakannya, Tuhan pasti akan memberkatinya dan membuat semua apa yang dikerjakan akan mencapai hasil yang luar biasa. Saya berdoa, semua kita pada hari ini belajar mengikuti rencana Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang menyerahkan diri total kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.